Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriza, kelas 3A, Prodi Pendidikan Kimia UIN Suska Riau, akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Cekidot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Yang pertama, tabel periodik yang kita ketahui sekarang. Kedua, perkembangan sistem periodik. Orang pertama yang menyusun tabel periodik unsur adalah Johann W. Dobeiner. Susunannya didasarkan pada massa atom yang didasarkan pada teori atom Dalton. Sedangkan menurut Dalton, massa atom merupakan sifat khas yang membedakan suatu unsur dengan yang lain. Sedangkan menurut Dobeiner, jika massa atom unsur A ditambah dengan massa atom unsur B, kemudian diratakan, menghasilkan massa atom unsur yang tertentu, maka ketiga atom unsur tersebut akan memiliki sifat yang mirip. Ketiga unsur ini dinamakan dengan triad. Contohnya, jika massa atom klorin 35 ditambah dengan massa atom iodin 127, kemudian diratakan, hasilnya akan sama dengan massa atom bromium. Sehingga ketiga unsur tersebut akan memiliki sifat yang mirip, baik sifat fisik maupun sifat kimianya. Yang kedua, Johann Neuland menemukan hubungan antara sifat unsur dan massa atom dengan cara lain, yaitu jika unsur dideretkan menurut kenaikan massa atomnya, maka unsur yang ke-8 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Deretan unsur ini dinamakan dengan oktav. Kita sering menyebutkan dengan hukum oktav. Namun, dengan bertambahnya jumlah unsur yang ditemukan, terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum oktav. Misalnya, Cr tidak mirip dengan Al, Mn tidak mirip dengan P, dan Fe tidak mirip dengan S. Dalam waktu bersamaan, Lothar Meyer dan Mendeleev menemukan hubungan massa atom dan sifat unsur secara lebih umum. Meyer mempelajari sifat berkala unsur berdasarkan volume atom yang diperoleh dengan massa jenis. Jika volume atom dialurkan terhadap massa atom, akan diperoleh suatu kurva yang memiliki sifat hampir mirip. Lain halnya dengan Mendeleev. Dia menyusun tabel periodik unsur berdasarkan massa atom sama seperti pendahulunya. Keunggulannya itu, Mendeleev adalah kemampuan memprediksi sifat-sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Yang kelima, sistem periodik modern. Sistem periodik modern ialah suatu daftar unsur yang disusun dengan aturan-aturan tertentu. Artinya, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itulah sebabnya tabel tersebut dimulai dengan hidrogen atau H, sebab hidrogen mempunyai nomor atom 1. Hidrogen diikuti oleh unsur nomor atom 2, yaitu helium. Unsur dengan nomor atom berikutnya, yaitu litium, menunjukkan kemiripan sifat dengan hidrogen, sehingga ditempatkan di bawah hidrogen. Berilium dan 5 unsur berikutnya tidak ada yang menunjukkan kemiripan sifat dengan helium. Jadi diurutkan aja dalam satu baris. Kedua, periode. Periode adalah jalur horizontal adalah sistem periodik yang disebut dengan periode. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. Yang pertama, periode pertama, jumlah unsurnya 2, nomor atomnya 1 sampai 2. Periode kedua, jumlah unsurnya 8, nomor atom 3 sampai 10. Periode 3, jumlah unsurnya 8, nomor atomnya 11 sampai 18, dan seterusnya. Golongan. Kolom partikel dalam sistem periodik disebut dengan golongan. Ada 2 cara penamaan golongan, yaitu sistem 8 golongan. Menurut isi sistem periodik dapat dibagi menjadi 8 golongan yang disebut dengan transisi, unsur transisi, yang terdiri dari golongan A dan golongan B. Nomor golongan ditulis dengan angka Romawi.
Golongan-golongan B terletak antara golongan 2A dan 3A. Golongan 8 terdiri atas 3 kolom partikel. 1. Sistem 18 golongan. Cara ini, sistem periodik dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18. Dimulai dari kolom paling kiri, transisi terletak pada golongan 3 sampai 12. Beberapa golongan unsur dalam periodik mempunyai nama khusus. Yang pertama, golongan 1A disebut dengan logam alkali, kecuali hidrogen. Golongan 2A disebut dengan logam alkali tanah. Golongan 7A disebut dengan halogen dan golongan 8A disebut gas mulia. Unsur terbagi dua, unsur transisi dan unsur transisi dalam. Yang pertama, unsur transisi. Sebelumnya disebutkan bahwa unsur-unsur yang terletak pada golongan-golongan B, yaitu golongan 3B dan golongan 2B, golongan 3 atau sampai dengan 12 disebut dengan unsur transisi atau peralihan. Unsur tersebut merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, yaitu unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan logam 3A. Yang kedua, unsur transisi dalam. Dua baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik disebut dengan unsur transisi dalam, yaitu terdiri dari 1. Lantanida yang beranggotakan nomor atom 57 sampai 70 yang 14 unsur. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanium atau La, sehingga disebut dengan lantanoida atau lantanida. Yang kedua, aktinida yang beranggotakan nomor atom 89 sampai 102. Ke-14 unsur ini sangat mirip dengan aktinium sehingga disebut dengan actinoida atau aktinida. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan konfigurasi elektronnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nomor periode sama dengan jumlah kulit. Yang kedua, nomor golongan sama dengan elektron valensi. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan hubungan tersebut, maka letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Perkembangan dalam pengelompokan unsur periodik. Yang pertama, triad de Bainer. Pada permulaan abad ke-19 pada tahun 1817, teori atom Dalton telah tersebar luas sehingga massa atom relatif unsur merupakan sifat penting untuk membedakan satu unsur dengan satu yang lain. De Bainer menemukan suatu hukum. Bunyinya, suatu triad adalah 3 unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya atau disebut dengan AR. Sehingga massa atom relatifnya unsur kedua kira-kira sama dengan rata unsur AR pertama dan ketiga. Contoh, Cl 35,5 sedangkan Br 79,9. Sedangkan I sama dengan 1,273. I sama dengan 1,27. Caranya, ARBR sama dengan ARCL ditambah ARI. ARBR 79,9. ARCL 35,5 ditambah 1,27. Hasilnya 81,25. Kelebihan sistem periodik Mendeleev ini, sifat kimia dan fisika dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. Yang kedua, dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan waktu itu. Yang ketiga, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Kekurangan dari sistem periodik Mendeleev ini, yang pertama, beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan AR-nya. Selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisaran 1 dan 4, sehingga sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat. Panjang periodik tidak sama dan sebabnya tidak bisa dijelaskan. Yang keempat, anomali atau penyimpangan. Unsur hidrogen dari yang lain tidak bisa dijelaskan. Yang kelima, beberapa unsur tidak disusunkan berdasarkan kenaikan AR-nya. Yang kedua, hukum Octave Newland.
Pada tahun 1865, John Newland mendapatkan hubungan antara sifat dan unsur dengan massa atom relatifnya, yaitu yang berbunyi, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka pada unsur yang ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, dan unsur ke-9 dengan unsur yang kedua, dan unsur seterusnya. Kelemahannya adalah bahwa pengulangan tiap 8 unsur itu hanya sesuai untuk unsur yang massa atomnya kecil. Sistem periodik Mendeleev. Dmitri Mendeleev menemukan hubungan antar sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Hubungan ini disebut dengan hukum periodik yang berbunyi sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatif atau sifat unsur X sama dengan FARX. Sistem periodik Mendeleev versi modern. Setelah Moseley pada tahun 1915 berhasil menemukan nomor atom, para ahli mencoba melihat hubungan sifat unsur dengan nomor atom tersebut. Sifat periodik terdiri dari 1. Jari-jari atom, 2. Reaktivitas, 3. Energi ionisasi, 4. Keelektronegatifan, 5. Sifat logam, dan 6. Afinitas elektron. Beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Golongan 1A, itu logam alkali, yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, kecuali hidrogen. Yang kedua, golongan 2A, logam alkali tanah, yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang ketiga, unsur golongan ini yaitu aluminium, gallium, indium, dan thallium. Golongan 4A, unsur ini terdiri dari silikon, germanium, timah, dan timbal. Golongan 5A, unsur ini terdiri dari fosfor, arsen, antimun, dan bismut. Golongan 6A, unsur ini terdiri dari sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Golongan 7A atau halogen, unsur ini merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Golongan 8A, unsur golongan 8A yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. 9. Unsur-unsur transisi ialah merupakan unsur yang terdapat di bagian tengah-tengah sistem periodik, yaitu unsur golongan tambahan. Golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.